Selamat malam Bapak dan Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Alaikum. Berkat Tuhan menyertai saudara semua. Malam ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, lahir kembali. Saudara, mari kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur malam hari ini Engkau telah memberkati kami dan Engkau telah menyatukan kami dalam renungan malam pada saat ini. Sekarang ya Bapa, kami hendak membaca dan memuliakan Engkau. Kiranya Roh Kudus menjamah kami semuanya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa Bapa. Amin. Firman Tuhan malam hari ini saya ambilkan dari 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Kita angkat dulu satu pujian dari Kidung Jemaat 407 bait pertama dan kedua. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu, berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat, jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingat 27 Mei 2006. Ada apa saudara? Hari ini 27 Mei. Waktu itu pagi-pagi, benar jam 5, terjadi gempa bumi yang hebat di Yogyakarta dan sekitarnya. Dan bersamaan dengan itu, hari itu jam 10 pagi di Semarang ada perayaan Paskah Adi Yuswa sesinode GKJ. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa peristiwa itu menjadi kenangan. Kenapa? Karena gempa bumi itu memakan korban yang cukup banyak, tetapi anak-anak Tuhan, umat Allah selamat. Kenapa? Karena ketika gempa itu terjadi, umat Allah di Jogja sedang menyiapkan para orang tua, persiapan untuk berangkat ke Semarang. Dan yang kedua tentu sudah ada yang berangkat. Nah, baru ketika dalam perjalanan itulah dikabari bahwa terjadi gempa. Jadi saudara, anak-anak Tuhan di situ menjadi sesuatu yang sangat wow. Jadi gempa boleh terjadi di Jogja, tetapi ini berangkat ke sana aman.
walaupun mungkin tanda tanya semuanya kayak apa sih gitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, situlah kita mencoba akan memahami kata lahir kembali, ya. Apa tujuannya lahir kembali itu? Apa kita kira? Artinya kita diberi kesempatan untuk hidup yang kedua kali. Betapa kita bisa merayakan dan merasakan sukacita yang besar ketika kita mencoba mengingat peristiwa itu, dan sekarang kita coba kembali untuk kita hayati. Lalu apa bedanya lahir pertama dan lahir kedua? Nah, ini kita akan lihat. Saudara, lahir kembali itu berarti kita diberikan kesempatan hidup yang kedua kali. Hidup kita yang pertama itu sia-sia. Kenapa? Karena kita lebih memihak kepada iblis, memihak kepada dosa, sehingga hidup kita menjadi sia-sia. Nah, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup yang kedua kali. Kenapa? Karena kita ditebus dengan harga yang mahal oleh Tuhan Yesus, dengan darah. Bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah Kristus yang mahal, yang kekal. Nah, karena kita sudah ditebus dalam Kristus, hidup kita menjadi hidup yang kedua kali, hidup yang kudus, hidup yang untuk Kristus. Nah, karena itulah maka jangan sampai kemudian hidup kita ini menjadi sia-sia. Jadi kalau hidup kita yang pertama itu hidup yang fana, karena nanti terus akan berjalan tanpa kita mau merubah, kita akan masuk neraka. Tapi hidup kita yang baru yang kedua ini kita akan kekal baka. Kenapa? Karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Dan karena itu pula Kristus itu menjadi gembala kita, yang menuntun kita dan yang memberkati kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, lalu apa yang mau kita lakukan setelah kita ini ditebus oleh Kristus? Kalau kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah pribadi. Nah, di situ kemudian dilanjutkan dengan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Jadi hal yang kita lakukan dari situ adalah untuk apa kita ditebus oleh Kristus? Satu, untuk mewartakan kabar sukacita, untuk mewartakan kabar kesukaan, untuk mewartakan Injil. Itu yang harus kita lakukan. Kenapa? Wong kita ini sudah hidup, kita ini kan sudah mati, tetapi kemudian ditebus, kita ini sudah hidup. Nah, kalau kita ini sudah hidup, jangan sampai hidup itu hanya untuk diri kita sendiri. Kabar sukacita itu jangan hanya untuk kita sendiri, tapi harus kita bagi, kita wartakan. Lah, bagaimana Pak caranya kita mewartakan kabar sukacita? Ketika Bapak dan Ibu dan saudara semua mengikuti renungan ini, tolong di subscribe. Jadi di situ di HP panjenengan ada tulisan subscribe, warnanya merah, dipencet sekali saja. Kalau sudah berubah jadi warna hitam, untuk besok seterusnya nggak usah dipencet lagi, nggak usah ditekan lagi, cukup sekali saja. Sebab kalau nanti panjenengan tekan lagi, itu akan menjadi warna merah lagi dan mengurangi subscribe-nya, gitu. Ya. Jadi setiap kali mirsani, panjenengan lihat, panjenengan bersani, kalau masih warna merah, tulisan subscribe itu tolong dipencet supaya berubah jadi warna hitam. Nah, setelah itu di pojok kiri, paling kiri itu ada tanda jempol, di like. Tolong itu juga dilakukan Bapak Ibu semua, di like. Kalau panjenengan tekan itu tanda jempol, yang jempolnya ke atas, maka secara otomatis
nanti panjenengan sudah mewartakan kabar sukacita yang sekarang panjenengan dengar ini kepada banyak orang. Jadi sederhana saja, tidak sulit Bapak Ibu mengikuti renungan ini. Bapak pijut pejet tanda jempol yang paling kiri, yang jempolnya ngacung ke atas, itu panjenengan sudah mewartakan kabar sukacita ini kepada banyak orang. Dan tentu kita yakin akan terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa, karena kita menghayati hidup kita adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kalau kita ini sudah ditebus dan dilahirkan kembali, maka mari kita juga hidup dengan roh dan kebenaran. Ingat Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, karena itu sembahlah Allah dengan roh dan kebenaran. Nah, ini yang harus kita lakukan. Artinya apa? Dengan roh itu berdiam, bernaung di dalam hati kita. Jadi roh itu akan berkata-kata dan menjadikan kita jujur dengan hati kita. Kita tidak bisa bohong dengan hati kita. Karena itulah mari roh kita itu yang jujur, yang setia, yang tulus kita pakai untuk menyembah Allah. Tentu itu dengan berlaku benar. Nah, lahir kembali yang tadinya roh kita ini didiami roh iblis, ya, roh setan, sekarang sudah didiami roh Allah. Itulah yang disebut lahir kembali. Karena itu mari dengan kita dituntun oleh kuat kuasa Roh Kudus itu, kita menyatu dengan Tuhan. Karena Tuhan itu roh, maka hati kita yang harus menyatu, dan itu dengan cara yang benar. Apa artinya menyembah Allah dengan roh dan kebenaran? Apakah setiap kali harus begitu terus? Tidak. Artinya bahwa yang ketiga, iman yang kita percaya kepada Allah harus kita lakukan. Ingat surat Yakobus di sana, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jelas itu saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita baca di sana surat Yakobus itu, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Nah, iman yang kita percayai itu yang harus kita bawa, kita lakukan dalam hidup kita dengan kebenaran, karena itu Roh Kudus, dan itulah kehidupan kita. Jadi kehidupan kita itu merupakan sebuah ibadah, sebuah penyembahan dengan perbuatan yang real, yang nyata. Jadi perbuatan kita itu menjadi sebuah ibadah penyembahan kepada Allah dengan hidup yang benar dan berlaku benar. Itu hanya bisa kita lakukan kalau kita ini hidup dengan roh dan kebenaran. Dan itulah wujud lahir baru. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah dilahirkan kembali, berarti satu, tadi saya ulang, mari kita wartakan kabar sukacita itu kepada banyak orang. Yang kedua, mari kita senantiasa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran kita, dan itu kita wujudkan. Yang ketiga, dalam hidup kita sehari-hari, melalui pekerjaan kita, pelayanan kita, cara kita bergaul, hidup di tengah masyarakat, dan dengan penuh sukacita kita menjadi orang yang dilahirkan kembali, ditebus oleh Kristus, dan pasti masuk surga. Saudara tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu, tidak perlu takut, saudara sudah berada di surga. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah kami semua terus dilahirkan kembali dalam Kristus Yesus, dan kami semua senantiasa mewartakan sukacita itu kepada banyak orang. Jadikan kami pewarta-pewarta yang setia dan penyembah-penyembah yang jujur, yang benar, dengan roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri dengan bait ketiga dan keempat dari Kidung Jemaat 407.
Kau terima kami walau hina bercela, yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara malam hari ini sampai Maranatha. Amin.